Udah yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulana Andrea Pratama, NRP 2042221075. Saya Muhammad Tori Salman dengan NRP 2042221129. Perkenalkan, nama saya Ahmad Firanda Pramudia Wardana dengan nomor NRP 2042221047. Perkenalkan nama saya Hedi Maulana Saputra dengan NRP 204222211095. Perkenalkan nama saya Arya Wisnu Teguh Pribadi dengan NRP 2042201080. Sebelumnya, mohon maaf, sebelumnya perkenalkan nama saya Gilian Prakuswa dengan NRP 2042222170. Baik, kami dari kelompok Sibakar, di mana kami akan mempresentasikan hasil tesis kami di mana mengenai pengolahan sinyal pada sensor yang kami gunakan pada plan kebakaran hutan dan lahan. Baik, saya izin menjelaskan mengenai alur dari pembuatan tugas kami, yakni yang pertama, kami mencari jurnal berdasarkan IEEE, di mana kami mendapatkan beberapa jurnal yang dapat kami inputkan juga pada pengolahan sinyal sesuai dengan persamaan-persamaan yang ada pada masing-masing jurnal. Kami mencontohkan pada jurnal yakni flame sensor. Nah, pada jurnal ini kami mendapat parameter seperti waktu, domain waktu dan resistansi dari flame sensor itu sendiri, yang mana juga sesuai dengan ketentuan yang mana mengharuskan juga menggunakan domain waktu. Mungkin bisa dilihat seperti pada grafik yang saya sorry, sebelumnya, izin share screen ya. Nah, ini adalah jurnal yang dapat kami dapatkan sesuai dengan ketentuan, yakni ini berikut adalah grafik dari jurnal itu sendiri yang berbasis sumbu X adalah domain waktu dan sumbu Y adalah resistansi. Dan berikut merupakan jurnal yang dapat kami dapatkan. Dan ini adalah persamaan yang nantinya kami akan gunakan seperti ini. Baik, mungkin kami akan melanjutkan pada Visual Studionya, di mana mungkin bisa dibantu teman saya buat menjelaskan nanti. Oke. Pertama-tama kami menginisialisasi menggunakan variabel bernama frekuensi data dan sinyal noise, yang dimana frekuensi data ini digunakan untuk menyimpan jumlah plot data yang kami gunakan dan untuk mengatur juga pada frekuensi sampling pada tiap-tiap sinyal, baik sinyal sensor, sinyal noise, dan DFT itu sendiri. Kemudian juga filter itu juga filter. Kemudian sinyal noise ini digunakan untuk eh, plotting pada sinyal gangguan yang kami gunakan. Kemudian double sensor sinyal, noise sinyal, hasil filter, filter sinyal, dan filter SPS, HPF. Itu kami gunakan untuk menyimpan data yang ada pada sensor sinyal, terus noise sinyal, semua hasil dari yang kami gunakan eh, seperti menyimpan eh, data pada eh, ketika kita menginputkan suatu noise dan juga
hasil dari semua sinyal itu sendiri. Kemudian kami juga menggunakan track bar di mana nanti track bar itu ada beberapa variabel yang kami gunakan untuk menyimpan value dari track bar itu sendiri. Kemudian variabel real X, imaginer, dan absolute adalah untuk menyimpan data dari DFT. Dan pertama-tama alurnya kami menggunakan eh, sebuah alur di mana nantinya ketika tiap-tiap button dan tiap-tiap penghubung antar group box akan menampilkan group box lainnya seperti itu. Yang pertama yang dapat kita inisialisasi yakni penglihatan pada group box yang pertama, kemudian eh, pada inisialisasi yang lainnya akan eh, tidak terlihat. Kemudian pada inisialisasi combo box di mana itu akan kami gunakan untuk melihatkan sensor-sensor yang kami gunakan gitu seperti itu. Ada beberapa sensor yang di flame sensor animo DB2Y, Free sensor DHT22, LM35, MQ135, MQ2 dan MQ7. Nah, kemudian setelah kami mendapatkan eh, list-listan sensor yang kami gunakan, maka eh, kami juga diperlukan untuk ngupload data dari sini. Nah, ini nantinya kami menginputkan jumlah data yang kami inginkan untuk mengatur frekuensi samplingnya atau titik X dari sinyal sensor, sinyal gangguan, modifikasi, hasil DFT, hasil FDFT, filter sinyal, sesuai pada eh, variabel penyimpan ini. Jadi nanti variabel tersebut akan disimpan pada variabel frekuensi data. Kemudian, jika plot button itu ditekan, maka sensor button dan reset button pada ini akan tertampil dan kemudian eh, apabila ada data pada serial ini, maka akan dihapus juga seperti itu. Nah, kemudian kami menggunakan fungsi get data sensor itu untuk menampilkan berapa dari rumus-rumus yang kami peroleh pada jurnal tadi dan dimasukkan ke sini untuk dipanggil juga pada eh, beberapa case yang dapat kami di sini. Mungkin seperti itu. Eh, kemudian saya contohkan beberapa saja. Nah, ini frekuensi samplingnya tersebut akan digunakan untuk mengatur sumbu X-nya dan kemudian kami menggunakan double signal data untuk menyimpan data yang kami peroleh pada data sensor yang pertama. Eh, Seperti ini mungkin sinyal data adalah tempat untuk rumus dari eh, sensor yang kami gunakan seperti itu. Mungkin semua sensor konsepnya sama, juga menggunakan metode seperti itu. Kemudian mungkin bisa dibantu dengan teman saya. Mungkin lanjut ke yang berikutnya. Oke, untuk yang berikutnya itu setelah itu yaitu jika button oke diklik maka akan menampilkan data sensor sesuai dengan persamaan dengan mengambil alih fungsi yang berada pada persamaan berikut atau surface berikut. Nah, kemudian setelah itu menampilkan data persamaan sensor ke grafik sinyal sensor. Kemudian melakukan
kemudian melakukan reset pada semua option dari semua ke 9 sensor tersebut. Dan juga mengubah value track bar menjadi in. Dan juga mengubah value pada frekuensi sinyal noise dengan track bar. Kemudian mengubah value pada amplitude sinyal noise dengan track bar. Izin menambahkan pada ini track bar di mana nanti sinyal yang dapat kami dapatkan pada value dari track bar tersebut, kami convert untuk dapat digunakan sebagai bilangan yang dapat dikalikan dengan data kami. Seperti itu. Lanjut. Mungkin lanjut ke pembahasan yang berikutnya dari Mas Arya. Halo, halo. Mungkin dilanjut teman yang lain dulu. Mungkin Mas Arya nanti bagian filter ya. Oke, Oke. aku izin masuk. Jadi dari sinyal tadi itu mm, kita setelah memasukkan sinyal noise, lalu kita eh, juga di sini menambahkan source code untuk menampilkan sinyal noise tersebut. Setelah eh, eh, kita menampilkan sinyal noise tersebut, kita juga menampilkan modifikasi sinyal sinyal noise dengan sinyal sensor dengan metode menambahkan kedua sinyal tersebut. Lalu eh, kita juga menggunakan fungsi untuk melakukan penjumlahan kedua sinyal tersebut. Lalu lanjut ke bawah. Lalu kita menggunakan eh, button untuk menampilkan grafik sinyal dalam bentuk persamaan DFT dengan domain waktu tersebut. Terus mengubah value dengan low, low track bar dan mengubah Sorry, motong-motong. Ganti, 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 ganti. Nanti ini full filter ya. Ganti siapa? Gilang atau Aku ya, Anda aku. bentar. Baik, Nanti eh, biar kamu. terima- Oke. baik, eh, baik, terima kasih kesempatannya. Jadi di sini juga terdapat terdapat apa? Terdapat source code di mana di sini source code ini yang di atas ini berfungsi untuk mengubah value pada low track bar dan mengubah dalam bentuk integer. Terus selain itu juga di sini terdapat rumus yang digunakan untuk menggunakan low pass filter. Nah, di dalam rumus tersebut juga terdapat calculate the filter coefficient di mana koefisien untuk filternya. Nah, dan terus juga untuk mengaplikasikan dari low pass filter sendiri. Nah, selain itu juga di sini juga ketika kita mengklik low button dan akan menampilkan hasil dari low pass filter itu sendiri. Kemudian mungkin Nah, Anda bisa melanjutkan untuk high pass. Oke, izin masuk. Saya Amit Firanda Pramudawardana dengan nomor NRP 204-222-1047. Jadi untuk rumus dalam melakukan high filtering ialah sebagai source code berikut untuk kalkulasi filter koefisien sama gimana cara nge-apply high pass filternya. Terus kemudian melakukan perubahan value pada track bar high value dan source code-nya seperti yang dicontohkan ini. Kemudian mengklik high button dan menampilkan hasil high pass filteringnya. Lalu muncul output sinyalnya ini seperti ini. Selanjutnya
melakukan filtering dengan high pass filter. Sorry. Saya ini untuk selanjutnya pada filtering Oke. bisa jelaskan dengan Mas Arya dengan cara kerja dari filter itu sendiri, Mas. Seperti itu. Ini yang dijelasin yang filter yang mana ya? Yang Kalman kah? Dari moving, Mas, dari moving sampai Kalman, Mas. Oke, boleh. Mungkin bisa ditunjukin yang bagian moving average filter. Apakah seperti ini, Mas? Atau Enggak, ditunjukin ke programnya aja nggak apa-apa. oke. Oke, Oke, Apakah jadi kelihatan, Mas? udah. Oke, jadi sebelumnya, jadi berikut merupakan eh, filter digital yang diaplikasikan pada software yang sudah dikerjakan, yaitu terdapat moving average dan Kalman filtering, di mana berikut terdapat fungsi move button click, di mana fungsi ini ketika diklik akan menjalankan kalkulasi moving average, yang di mana moving average ini merupakan sebuah metode filtering menggunakan rata-rata yang bergerak, di mana pada rumus ini kita membuat variabel berupa window size. Window size ini yang mempengaruhi seberapa kuat filtering pada filter yang telah kita aplikasikan nantinya. Untuk berikutnya pada bagian Kalman filter. Nah, Kalman filter ini kita terapkan pada fungsi call button click, di mana fungsi ini yang nantinya akan memanggil eh, fungsi Kalman filter yang ada di bawahnya, di mana kalkulasinya itu dilakukan pada fungsi double Kalman filter. Dan Kalman button click ini hanya akan menampilkan hasil kalkulasi dari tiap-tiap titik sinyal yang telah dimasukkan ke dalam fungsi Kalman filtering, untuk nantinya akan ditampilkan pada bagian grafik. Nah, pada ada fungsi Kalman filter, bisa ke bawah, terdapat beberapa variabel, yaitu ada A, H, P, Q, R. Nah, di mana untuk metode Kalman filtering sendiri terdapat 3 tahapan, yaitu pertama kita akan mengambil data, kita masukkan pada variabel Z. Nah, sinyal input ini didapatkan pada eh, titik sinyal yang telah kita masukkan pada fungsi Kalman button click. Nah, untuk setelah sinyal itu didapat, maka kita melaksanakan prediksi, di mana prediksi ini telah dijelaskan pada source code berikut, terdapat rumusnya. Setelah prediksi dilakukan, maka dilakukan koreksi, yaitu koreksi ini menyatukan hasil measured value dengan prediction value, atau bisa disebut dengan eh, value fusion. Nah, setelah itu hasilnya akan dikeluarkan pada estimated value. Nah, fungsi terakhir pada program ini yaitu DFT to button click. Fungsi ini digunakan untuk membalikkan lagi hasil filtering menjadi DFT. Jadi nantinya pada program akan tertampil pada grafik DFT yang kedua, sehingga kita dapat mengamati perbedaan antara hasil sinyal sebelum difiltering dan setelah difiltering. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kemudian kami akan melanjutkan pada simulasi dari program kami. Ya, eh, begini adalah UI tampilan awalnya dari kita, di mana kami perlu menginputkan sensor yang kami gunakan. Misal kami gunakan MQ135 dan jumlah datanya kami gunakan 1000 seperti ini. Sorry. Kami gunakan sensor MQ2. Sorry. Seperti ini untuk hasil filteringnya, hasil sinyal sensornya. Kemudian kami menginputkan frekuensinya, kan seperti ini. Nah, jika
ditambahkan frekuensi dan amplitude guna dari sinyal pengganggu, maka akan juga mempengaruhi pada hasil sinyalnya. Kemudian setelah ini kami menggunakan DFT. Nah, dapat dilihat pada grafiknya terdapat sedikit lonjakan pada di grafik ke tengah-tengah ini. Seperti ini sudah bisa dilihat. Kemudian setelah itu kami coba aplikasikan dengan menggunakan metode moving average. Mungkin kita coba dengan Windows size-nya sebesar 10 terlebih dahulu, maka kita coba hasilnya. Nah, terdapat perbedaan pada modifikasi sinyal, hasil sinyalnya dengan hasil sinyal setelah difilter seperti berikut. Dan mungkin apabila kita menambahkan, maka juga hasilnya akan berubah sesuai dengan yang Windows size yang kami gunakan. Dan semakin besar Windows size-nya yang kami gunakan, maka sinyal akan lebih bagus gitu. Mungkin bisa seperti itu. Dan kemudian apabila kita menggunakan filter low pass, maka juga akan menampilkan garis sesuai dengan frekuensi filter yang kami gunakan. Seperti itu. Jadi semakin kecil maka akan semakin bagus dari sinyal kami. Kemudian untuk high pass seperti ini memaksa pada grafik simbol X. Kemudian untuk Kalman maka akan sinyal lebih noise sedikit seperti itu. Baik, mungkin kami meramal metode moving dulu. Setelah itu kami menggunakan modifikasi sinyal dengan membandingkan hasil DFT dari sinyal setelah difilter dengan sinyal sebelum dan setelah difilter seperti ini. Maka terlihat perbedaan yang tadinya memiliki tonjolan sekarang setelah difilter, dan juga dilihat pada hasil filter sinyal, nilainya kurang lebih hampir mendekati ataupun setara dengan sinyal sensor pada awalannya. Dan dapat dilihat hasil filter DFT-nya akan tidak menampilkan lonjakan yang ada pada eh, sensor tersebut. Mungkin cukup sekian untuk simulasinya. Mungkin untuk simulasi dan kami dapat kami cukupkan. Kami dari kelompok 17 sibakar.id mengucapkan mohon maaf apabila kami eh, banyak pengucapan salah kata dan eh, terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Mungkin cukup sekian. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.